Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, walladzi razaqna bi ni'matil ramadhanal mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali telah mempertemukan kita dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, panutan kita dalam perubahan diri dan masyarakat kita. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sering kita maknai sebagai bulan ibadah yang di dalamnya ada puasa, ada tarawih, ada penunaian ibadah zakat dan yang lainnya. Apakah ini keliru? Tentu tidak. Karena rutinitas yang dilakukan selama ini didasari oleh tuntunan-tuntunan yang bersumber baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Tetapi kalau kita merenung lebih dalam lagi bahwa momentum bulan Ramadan sejatinya adalah merupakan momentum islah atau perubahan. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata makna dari islah itu? Islah adalah suatu proses atau upaya memperbaiki sesuatu yang keliru atau salah. Meluruskan sesuatu yang masih bengkok. Kemudian mengumpulkan sesuatu yang bercerai-berai. Atau dalam konteks penyelesaian perkara, mendamaikan sesuatu atau seseorang yang sedang bertikai. Nah, sejatinya Ramadan adalah momentum bagi kita untuk kemudian memperbaiki, mengislah tidak hanya pribadi tetapi masyarakat kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita memaknai bulan suci Ramadan sebagai momentum islah, kita akan membagi ke dalam 3 kategori islah. Yang pertama adalah islah pribadi. Dari mana kita memulai islah pribadi ini? Kita memulai dengan suatu pertanyaan yang mendasar atau yang fundamental. Apa yang sejatinya atau yang seharusnya harus aku rubah dalam bulan Ramadan tahun ini? Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyebutkan bahwa innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai pribadi-pribadi mereka mau melakukan perubahan terhadap dirinya. Itu yang pertama. Kemudian juga ditegaskan dalam Al-Quran, dalam surah yang lain Allah berfirman bahwa beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang yang senantiasa mengotori dirinya sendiri. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah islah dalam keluarga atau islah keluarga. Nah, terkadang kita tidak merasa bahwa ternyata konflik yang besar juga berpotensi terjadi dalam keluarga kita. Ya, kurangnya komunikasi yang tidak harmonis antara suami dan istri, adanya jarak emosional antara orang tua dengan anak, atau mungkin adanya persoalan-persoalan yang terpendam selama ini yang mengakibatkan renggangnya hubungan antara anggota keluarga yang ada. Nah, dalam momentum Ramadan ini sebetulnya kita juga diarahkan untuk dapat melakukan islah keluarga. Mungkin ada kata-kata yang belum tersampaikan. Mungkin ada permohonan atau permintaan maaf yang belum ditunaikan.
atau mungkin bahkan ada perhatian-perhatian yang belum sempat kita tunaikan. Makanya dalam momentum bulan suci Ramadan ini, kita membangun kebersamaan itu kembali. Contohnya mungkin dengan kita bersahur bersama, berbuka puasa bersama, sholat tarawih bersama. Nah, ini bukan sekedar aktivitas yang rutin kita lakukan, tetapi mari kita jadikan momentum kebersamaan dalam bulan suci Ramadan ini untuk mempererat kembali hubungan yang ada, yang terjadi dalam hubungan keluarga kita. Karena rumah tangga sejatinya bukan hanya tempat kita bernaung, tetapi tempat kita mendalami dan melahirkan rasa kasih sayang, mawaddah dan rahmah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah islah masyarakat, islah dalam komunitas atau islah sosial. Artinya apa? Bahwa di era digital saat ini sangat berpotensi melahirkan konflik-konflik di antara kita. Ya. Kita kadang terpolarisasi karena hanya perbedaan-perbedaan pilihan politik, perbedaan-perbedaan pendapat, bahkan yang lebih fatal lagi, di era digital ini kita terkadang terpecah hanya karena perbedaan-perbedaan di media sosial yang ada. Olehnya dalam momentum Ramadan kali ini, mari kita rujut kembali persatuan. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Bahwa pada sejatinya setiap orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kita semua ini sesama muslim bersaudara. Apabila ada yang merasa tersakiti, maka kita ikut merasakan kesakitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Seringkali seperti itu. Jadi Ramadan menghadirkan momentum bagi kita bersama untuk mari kita meningkatkan solidaritas antar sesama. Mari kita memperkuat spiritualitas pribadi kita, serta mari kita memperbaiki moralitas yang ada dalam diri, keluarga, dan lingkungan kita. Semoga momentum Ramadan tahun ini dapat menjadikan kita insan-insan yang lahir dalam mewujudkan perubahan-perubahan, tidak hanya pada perubahan pada diri kita sendiri, perubahan pada keluarga kita, dan utamanya juga perubahan pada masyarakat kita. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.